Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Firman. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Ada beberapa kemarin yang tanya, Pak Firman kenapa nggak membahas kelas 10-11? Bukannya nggak pengen membahas ya, tapi karena kebenaran saya lagi ngajar kelas 12, jadi materinya yang saya ajarkan kelas 12 dulu di YouTube ini. Terus kenapa nggak loncat-loncat? Memang kalau prinsip saya itu senang yang sesuai aturan gitu. Kalau bisa bahas runtut babnya dari bab 1, bab 2 dan seterusnya. Nah, ini kita sudah membahas bab tentang listrik statis. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hukum Gauss. Apa itu hukum Gauss? Kemarin kan kita sudah belajar tentang medan listrik ya. Oke, medan listrik itu kan kemarin digambarkan dengan garis-garis lurus ya, garis-garis gaya gitu ya. Nah, kalau positif ya arah medannya keluar atau menjauhi. Kalau negatif arah medannya masuk. Kalau bagi yang belum lihat videonya bisa cek nanti video tentang medan listrik yang sudah Pak Firman bahas. Oke, kita langsung ke hukum Gauss ya. Hukum Gauss itu apa? Oke, hukum Gauss itu tadi saya bilang garis gaya listrik atau namanya flux ya, yang menembus suatu permukaan. Oke, jadi ini tentang hukum Gauss, yaitu ada garis gaya listrik atau flux namanya yang menembus suatu permukaan yang tertutup ya. Oke, jadi kita gambarkan seperti misalkan saya punya sebuah permukaan, biasanya bentuknya dalam bidang persegi ya. Oke, seperti ini. Nah, ketika ditembakkan sebuah listrik ya, ada gaya listrik yang masuk ke dalam bidang tersebut, pastinya bidang tersebut akan tertembus oleh garis tersebut ya, garis listrik tersebut. Nah, ini yang di sini adalah E ya. Nah, yang mau kita bahas, suatu muatan itu kan mempunyai garis interaksi yang banyak garis-garisnya. Kalau kalian melihat video saya sebelumnya, nah kita mau hukum Gauss itu mencari berapa jumlah garis ya medan listrik tersebut. Jadi kalau kita tembakan semuanya gitu, nah kita mau hitung berapa sih jumlah garis kayak tersebut. Nah, ada dua sebenarnya persamaannya. Ini jika dia itu sejajar dengan garis normalnya atau tegak lurus dengan bidangnya. Nah, itu persamaannya itu adalah flux sama dengan E dikalikan A. Medan dikalikan luas penampang. Nah, tapi kalau garis medannya itu membentuk sudut tertentu, jadi tidak lurus ya. Nah, misalkan saya punya garis, saya tambah garis pantul, ini garis normal. Nah, medan listriknya itu menembus dan untuk sudut tertentu dengan garis normalnya. Nah, di sini untuk sudut theta. Maka persamanya akan berubah menjadi ya, flux sama dengan E kali A, karena ini membentuk sudut, berarti dia kalikan cos theta.
sami ya, samping miring ya. Oke. Nah, ini persamaan untuk simbol ini sih apa namanya? Itu namanya flux listrik ya. Jadi saya kasih keterangan di sini. Nah, ini adalah namanya flux listrik. Nah, satuannya itu dalam Weber. Ya. Kemudian ini medan listrik. Satuannya Newton per kolom. Yaitu luas permukaan ya. Meter persegi. Nah, ini ya. Oke, itu hukum Gauss ya. Oke, setelah ini kita lihat contoh soalnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Misalkan saya buat contoh soal seperti ini. Sebuah permukaan berbentuk persegi mempunyai panjang sisinya 20 cm. Jika permukaan tersebut dikenai medan listrik sebesar 200 Newton per kolom, tentukan flux listrik jika ya medan listriknya masuk secara tegak lurus dan B medan listriknya masuk dengan kemiringan tetanya 60 derajat terhadap garis normal. Oke, saya langsung jawab ya biar cepat. Oke, yang A dulu normal dengan secara tegak lurus, berarti persamaannya adalah flux sama dengan E dikalikan A. Nah, E-nya kan sudah ada 200 Newton, tapi A-nya kan belum, berarti kita cari A-nya dulu. Ya, A-nya karena berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Tapi kan ini masih dalam senti ya. Jadi dijadikan meter 2 kali 10⁻⁻⁴ kuadrat, jadinya 4 kali 10⁻⁻² meter kuadrat. Nah, berarti bisa kita selesaikan nih. E sama dengan 200 dikalikan 4 kali 10⁻⁴. Ya, jadinya 8 Weber. Gitu ya. Nah, ini yang A. Sekarang yang B. Flux sama dengan E kali A kali cos theta. Nah, ini kan sama ya, bisa langsung kita tulis saja langsung 8. Nah, cos 60 derajat kan setengah 4 Weber. Oh, berarti kalau miring itu berarti lebih sedikit daripada yang tegak lurus gitu ya, karena garis yang masuk itu lebih sedikit gitu. Untuk kali ini materi tentang hukum Gauss. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.